kan kalau pola hidup dulu. Kalau orang tua tidak anak-anaknya. Kau kan lama di kampung. Saya belum. Kau menarik itu yang saya bilang tadi. Yang apa? Saya kalau diurut. Supaya? Supaya longgar saya punya perut. Jadi supaya. Kenapa dong ada longgar supaya? Supaya banyak makan, kuat makan. Kemudian juga saya dikasih nonton saya dikasih nonton juga film India katanya. Dengan mamaku. Supaya saya ganteng dengan mamaku. Kalau yang ini bukan mitos, ditipu kau ini. Itu orang, tidak perlu diurut, makan vitamin juga bagus, penambah nafsu makan. Tidak kalau kalau kita kuat main-main, dikasih longgar-longgar ulu combo, ini usus. Supaya janda besar dulu hatimu. Tidak, supaya katanya banyak makan. Memang terus itu nonton, tidak ada pengaruhnya. Jangan kalau ada karang-karang itu nonton dia mau bisa rubah orang, tidak ada. Biar itu mama udah punya stok kaset PC di India 1 gudang. Coba kau lihat, ada perubahan. Tidak ada yang pernah panggil kau Syarul. Saya suka di film D itu, bukan Syarul Khan. Siapa? Itu ada itu temannya itu yang begini rambutnya yang setan yang hitam itu. Tapi tadi kau lihat pas kau sudah besar, mama mau tidak buang itu VCD semua. Saya lupa Mi. Pasti tidak buang, udah menyesal kasih nonton. Karena itu saya nonton juga ada lucu-lucu. Memang kau lain kayak kau disuruh kasih mama itu. Ini yang saya maksud juga ada itu biasa dulu anak-anak kalau itu dia dikasih pakai tali-tali ada anunya. Iya. Pi hitam. Iya, namanya itu isinya dari kok. Iya. Dari kok. Itu apa gunanya itu? Banyak. Salah satunya itu supaya itu anak-anak yang pakai. Jangan dia perakan. Siapa? Jangan dia parakan. Bisakah kau bilang parakan tidak begitu kamu sama saya? Biasa saja. Saya tahu itu parakan. Tidak suka parakan. Iya, maksudnya. Kayak kau tunjuk saya. Tidak, maksudnya saya kasih jelas parakan. Begitu kan bisa jelas dia. Supaya jangan ada. Tapi omku mungkin dia pakai dari kecil, jadi membesar. Hitam. Saya lihat di sini. Dia datang itu omku. Dia masih pakai juga. Masih pakai besar hitam. Iya. Datang banyak. Iya. Dia langsung bilang omku. Kasihan cucuku. Gini. Iya. Malah uga begini. Pernah kasih uang 50.000. Kalau itu dia bukan. Apa? Bukan seperti di kampung itu. Itu tas pinggang. Saya pernah jadi dia. Betul. Makanya apa saya bilang itu om. Aneh-aneh juga ini tas pinggang. Tas pinggang. Kalau yang dari yang itu, kalau biasa pakai tali itu, kalau tidak pakai peniti. Iya betul. Apalagi kalau kita mau pergi nonton, bukan ada itu dari yang ada juga pakai arang disimpan di sini supaya jangan katanya kita mau lihat setan. Banyak kalau di kampung kalau hanya selain kesehatan dan Apakah juga orang punya urusan lebih baku lihat-lihat sama setan? Kan di kampung kalau kita nonton layar macam apa ini? Itu kemenakannya kemenak saya dari saya. Saya lupa siapa nama itu orang. Assalamualaikum, Mama Amit. Mama Amit. Waalaikumsalam. Bisa kita buka sendal dulu? Belum kita masuk. Saya pusing ini. Kenapa lagi? Tadi pagi saya bertengkar dengan bapaknya Opil. Terus, gara-gara dong pergi lihat kantornya. Katanya tuh, sudah beberapa bulan nih alat-alat kantornya menyala, itu dimatikan. Kenapa dia telepon saya security-nya atau OB-nya? Semenjak pembatasan aktivitas corona ini. Itu juga sama maksud. Karena ada bilang ada nomor OB sama security-nya 1. Tapi yang gue itu sudah dirumahkan. Saya pusing deh. Itu nih juga bapaknya Opil. Sudah tahu corona begini, stay home dan masih tinggal di kantor. Harusnya dari rumah saja. Biar misalnya nanti kalau udah pulang udah tidur sendiri saja. Terserah nih juga tuh suamimu. Dia itu udah punya kemenakan, mandi kasih mandi di atas parang. Kalau itu juga saya sorry. Waktu pertama dulu saya masuk SD. Kau pernah udah dikasih mandi di atas parang? Mau sekolah. Supaya kenapa? Kan saya dulu sekolah. Kalau saya tidak ingat, kalau saya tidak lupa,
Oh iya, kalau saya tidak salah ingat. Kalau saya tidak salah, bukan saya tidak ingat. Kalau saya tidak salah ingat, kalau ya. Kalau saya tidak salah ingat, saya umur 7 tahun. Umur 7 tahun itu hari sekolah. Bapakku itu jam 5 habis sembahyang subuh, dia bangun mi asap panas. Baru? Dia asap panas sampai jam 6. Nah, habis itu saya dikasih bangun mi, saya dikasih mandi mi, saya jam itu parah. Dikasih mandi mi, saya tanya mamaku, "Oma, apakah maksudnya ini?" Dia bilang mamaku, "Oh, supaya otakmu bagus, pintar, jadi dia bisa setajam parang." Begitu. Itu mamamu pernah kena kasih tahu, "Obeng, pinjam sebentar otakmu nak, mama mau potong bawang." Mama tajam. Ada juga mau pergi tajam hanya gara-gara dia mandi di atas parang. Anakmu kok mandi di atas parang tidak? Tidak. Nah, tidak. Terus sekarang dia sudah kuliah. Iya. Dia pintar. Kau sekolahmu terakhir paling tinggi apa? SMP. Paket B. Coba lihat. Sudah tidak tamat, paket B lagi. Baru pasti kau itu ijazahmu. Kau pergi bayar di kepala sekolah. Tidak, hanya karena masuk golongan itu. Tidak, itu B. Biar juga kau mandi di atas parang besar. Biar juga kau mandi dari pagi sampai pagi kembali. Maka kalau kau cuma mandi kau tidak belajar, maka kau tidak pintar. Ini nih contohnya. Itu memang biasa ada kebiasaan-kebiasaan kita yang di kampung itu yang agak-agak kurang sesuai. Toh? Maksudnya ya kita tahu saja, tapi jangan kita lakukan kalau kita sudah tahu tidak bermanfaat. Artinya ikuti saja apa? Ya, kita kayak contohnya apa, Bang? pengalaman sih kita tahu kan. Kayak kesehatan, kebersihan. Kayak sekarang kita di kota, kita mau hidup sehat, sudah jelas. Makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, pasti kita bisa sehat kalau itu. Supaya maksudnya itu bisa selalu bilang nyonya. Ya. Benggele, kau pergi belanja jangan kau lupa catatan 5 sehat. 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Ya itu. Ya, 4 sehat Oh iya itu tadi. Ya 5 sehat 4 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Iya itu. Saya pengen beli itu supaya sehat juga. Makanya coba lihat sekarang. Dulu kan kau datang di sini mau kurusmu kayak apa? Sekarang coba lihat badanmu. 82 kilo saya. Dulu kau datang mungkin di sini baru cuma 38 setengah. Iya. Itu pun setengah gara-gara kau kukumu masih panjang-panjang. Tali pinggang. Iya, tali pinggang besi-besi. Tidak pakai apa? Pakai koplorem. Tali pinggangnya nenekku yang cocok yang di hansip. Iya. Cocok. Iya. Ya maksudnya makanya Sobat, jaga kebersihan salah satu upaya dalam mencegah terjangkitnya penyakit bagi masyarakat, apalagi penyakit menular. Tindakan kebersihan bisa untuk kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Kebersihan diri tentu sesuai dengan pola hidup sehat untuk diri kita. Sementara itu, kebersihan lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Menjaga kebersihan lingkungan sama artinya menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dari kotor seperti debu, sampah, dan bau yang tidak sedap. Kebersihan diri tentu sesuai dengan pola hidup sehat untuk diri kita. Sementara itu, kebersihan lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Menjaga kebersihan lingkungan sama artinya menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari kotoran seperti debu, sampah, dan bau yang tak sedap. Dengan lingkungan yang sehat, kita tidak akan mudah terserang berbagai macam penyakit. Tidak hanya di bidang kesehatan, kebersihan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan, keindahan, dan keasrian lingkungan yang nantinya bermuara pada kedamaian. Semua ini dapat kita raih dengan melakukan perbuatan kecil dan sederhana, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Kebersihan lingkungan dimulai dari lingkungan rumah dan tempat kita bekerja. Untuk kebersihan lingkungan di sekitar rumah, kita lakukan dengan membersihkan halaman dan mari biasakan diri dengan pola hidup bersih. Nah, kebersihan diri dan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Ingat, bersih pangkal sehat, cegah corona dengan budaya hidup bersih. Sultan cerdas untuk negeri. Berikut ini ada 10 cara menjaga diri dan keluarga agar terhindar dari penyakit menular, khususnya penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Yang pertama, makan dengan gizi yang seimbang.
agar tetap menjaga kekebalan tubuh yang lebih baik, serta makanan akan memberikan tenaga. Yang kedua, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Hal ini juga sangat penting, selain menjaga tetap sehat, kekebalan tubuh pun akan meningkat. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terhindar dari pertumbuhan bakteri, kuman, virus, dan jamur di sekitar lingkungan. Yang keempat, minum air mineral 8 gelas per hari agar tetap memenuhi kebutuhan cairan Anda setiap hari. Yang kelima, tidak merokok karena asap rokok merupakan salah satu penyebab dari pemicunya penyakit saluran pernapasan. Yang keenam, cuci tangan pakai sabun. Tangan merupakan tempat bakteri di tubuh yang paling banyak. Karena sering memegang benda-benda di sekitar, untuk mencegah terjadinya pertumbuhan bakteri, sebaiknya sering mencuci tangan sesudah memegang benda-benda kotor atau benda lainnya. Dan jangan memegang wajah menggunakan tangan jika belum dibersihkan. Yang ketujuh, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam, agar virus tidak mudah masuk ke dalam tubuh dan tidak mudah tertular pada orang lain. Yang kedelapan, makan makanan yang dimasak sempurna, serta pastikan makanannya matang dengan merata. Dan jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan penyakit. Yang kesembilan, bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan agar bisa ditindaklanjuti dan diberikan obat. Yang kesepuluh, jangan lupa berdoa dan berserah diri kepada Sang Pencipta. Sultra cerdas untuk negeri. Hai Sobat! Karantina, isolasi diri, dan physical distancing merupakan anjuran yang diberikan pemerintah demi memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Selama masa karantina atau isolasi diri berlangsung, ruang gerak memang menjadi lebih sempit. Meski begitu, bukan berarti kita jadi bermalas-malasan. Sebaliknya, walaupun berada di rumah, kita tetap perlu melakukan aktivitas fisik agar tubuh menjadi sehat dan kekebalan tubuh meningkat. Selain itu, agar tubuh selalu sehat di tengah wabah virus corona atau COVID-19 ini, kita juga perlu mengkonsumsi makanan kaya akan nutrisi. Berikut ini merupakan tips makanan bernutrisi selama karantina atau isolasi diri yang disarankan oleh WHO Eropa. 1. Buat rencana. Sejak wabah COVID-19, banyak kasus dengan berbelanja berlebihan atau disebut panic buying. 2. Bersikap strategis atas penggunaan bahan. Prioritaskan produk segar, gunakan bahan-bahan segar, dan bahan yang memiliki umur simpan lebih pendek terlebih dahulu. 3. Siapkan makanan buatan rumah. Jika di hari biasanya, banyak orang sering tidak punya waktu untuk menyiapkan atau masak sendiri, kini saat melakukan isolasi diri atau karantina di rumah, waktu tersebut bisa dimanfaatkan untuk menyiapkan dan memasak makanan sendiri. 4. Manfaatkan pilihan pengiriman makanan. Meskipun makanan buatan sendiri harus diprioritaskan, namun tidak ada salahnya jika sekali-kali ingin membeli masakan restoran. 5. Waspada ukuran porsi. Berada di rumah dalam waktu yang lama, terlebih tanpa melakukan aktivitas apapun, dapat menyebabkan kita jadi makan berlebihan. Hal ini bisa saja menyebabkan berat badan bertambah. 6. Ikuti praktik penanganan makanan yang aman. Saat menyiapkan makanan untuk diri sendiri dan orang lain, penting untuk mengikuti praktik kebersihan makanan yang baik untuk menghindari kontaminasi makanan dan penyakit bawaan makanan. Prinsip-prinsip utama kebersihan makanan yang baik meliputi: 1. Jaga kebersihan tangan, dapur, dan peralatan memasak. 2. Pisahkan makanan mentah dan yang sudah dimasak, terutama daging mentah dan produk segar. 3. Masak makanan sampai tuntas. 4. Jaga makanan pada suhu yang aman, baik di bawah 5 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius. Asyik. Bosku, Apa agak? kita sudah cuci muka kan? Kau kira apa sih bisa mencuci muka? Seorang dalam sekali serius ya ini. Beng,
Itu pekerjaan yang orang urus. Kalau saya lihat tidak tahu apakah saya mimpi itu. Iya. Bos, burungnya mana bos? Ini yang orang tidak mengerti. Sini. Di mana-mana supaya tidak kaku, sebelum kau punya latihan. Sebelum saya beli burung, latihan main burung. Supaya kalau saya punya burung, nanti saya habis beli, sudah baca. Dia langsung jinak. Iya. Coba misalnya kayak gini, coba. Kalau itu burung apa bos? Itu namanya burung Cuy. cuy. Oh. Nah. Cuy. Itu namanya totok keau. Oh, ya. Ayo. Bos, lanjut dulu. Burung elang. Bos, lanjut Ya, dulu. kerja. Hainya. Kau film kenapa Ki? Dulu beli karpet ya. Iya, dulu sambil nonton juga. Oh sini. Mana Mita? Oh di kamar. Mati lampu ke rumah tak? Soalnya mati lampu. Rumahku bela ribut sekali kayak pasar. Kita mau tidur setengah mati. Jangan ceritain numpang tidur. Bukan juga mau tidur, nonton TV. Hanya kalau tertidur berarti bonus tuh. Bukan bantalmu Bonus ke gudang saya bonus. Yang penting enak nyaman kita pak. Heh, Fanya apa dia bikinin laki-laki di sini? Nggak tahu Mi, datang-datang langsung nonton. Pas lihat dia tidur. Misalnya rumahnya dia datang tidur di luar nih. Sana tuh. Banyak? Kenapa nggak ada yang anak di sini tidur? Bagaimana itu numpang tidur? Gak ada kamar di rumahnya. Baru dia datang di sini, baru dia tidur di sini. Bisa di sana. Lucunya. Dia keluar bebek kelom, kau ganti dengan karpet-karpetnya. Jangan kau ada sentuh. Siapa bilang anakku? Betul-betul ini anak. Sebentar, iya saya pulang sama mama saya kasih tahu kan. Kita mau tanya kenapa dia tidur di sini. Gak ada kamar di rumahnya. Ada Ci. Lucunya. Tapi Nggak tahu juga. Saya tahu nih, sudah curhat tadi istrinya. Majikanmu. Gara-gara pergi kantor, sudah tahu corona, orang stay at home, dia pergi kantor. Cocok ibu. Pantasan tadi saya lagi menyapu di dapur. Nggak Ada tahu sedengar gua suara mau. keributan kayak orang lagi Kalau konser. usah. namanya kasihan ini. Udah salah lahir ini. Beh, kenapa ini manusia tidur di sini Bella? Habis lagi dimarahi sama bosnya ini. Ya, bebas salah lagi anak buahnya. Hei, ini jangan tidur di teras gara. Final Banyak tempat tidur di dalam. Kayak pengen saja kau tidur di luar deh. Saya capek tadi habis bersihkan mobilnya juragan. Final. Kau pindah nih. Sebentar kau disiplin di raja. Dikira kau anak terlantar kau tinggal di luar. Ih, saya belum beres-beres. Baru belum bersih juga kita masuk dalam rumah. Beres-beres. Ada bos dalam. Ada Ci. Sama dulu. Iya. Sweeping katanya.
Hai Sobat, mari lebih memahami lagi 3 status pasien COVID-19 agar lebih paham dan terjaga dalam kehidupan kita sehari-hari. 1. Orang dalam pemantauan ODP belum menunjukkan gejala sakit. Orang di kategori ini sempat bepergian ke negara epicentrum corona atau sempat melakukan kontak dengan orang diduga positif corona sehingga harus dilakukan pemantauan. 2. Pasien dalam pengawasan atau PDP. Orang yang sudah menunjukkan gejala terjangkit COVID-19 seperti batuk, pilek, demam tinggi, hingga sesak napas. Orang dalam kategori ini harus diperlakukan sesuai prosedur atau protokol kesehatan yang tepat. PDP ini juga memiliki indikasi atau diketahui pernah berkontak langsung dengan kasus yang terkonfirmasi atau probable COVID-19. 3. Suspek. Orang yang menunjukkan gejala kuat terjangkit COVID-19 diduga kuat telah melakukan kontak dekat dengan pasien positif COVID-19. Pasien suspek akan diperiksa spesimennya menggunakan 2 metode, yakni polymer chain reaction atau PCR dan genome sequencing. Sultra cerdas untuk bangsa. Assalamualaikum, Pis. Waalaikumsalam. Yang pada pis pas. Baru tuh anak main tidur di sini. Hah? Itu bukan anak kan? Ih, nah Ovin ini betul. Dari mana, Bos? Coba ya tanya. Duduk di bapaknya. Dia di sini, aman. Dekat pis gue. Ada acara apa namanya di sini? Warisan Panji mungkin? Nggak tahu. Dari mana bapaknya Ovin? Anu, saya cek perangkat serverku di kantor. Oh. Santai. Saya ini lagi risau. Selalu lupa kasih mati saya punya UPS di kantor. Baru semua orang di kantor yang bisa hubungi. Di rumah kan semua. Saya pusing saya ini lah. Kau pusing. Sekarang saya nih yang stres. Kau ada dari rumahmu, dari kantor, baru kau langsung datang di rumahku. Ini saya clear. Saya baru ganti baju juga ini, aman. Pantas. Ini ada datang tidur sini. Pagi-pagi bertengkar pale. Ih, kita masih masuk kantor kok. Saya kira kantor kita masih dilarang masuk. Bentar Ji, kita juga sudah karantina sudah selesai, isolasi diri 3 bulan, tes rapid negatif 2 kali. Berarti saya sehat-sehat. Saya keluar nih. Ih, kita egois tuh namanya Om. Bukan permasalahan kita sehat, tapi tuh penyebaran virus corona tidak bisa kita tebak. Lebih baik kita menghindar. Memangnya kita tahu kah tempat-tempat yang kita datangi itu terbebas dari corona? Sebentar Ji, di kantorku juga tidak ada yang kena corona, berarti aman-aman saja. Takutmu. Kita juga, Bos, kapan tulis sekali. Orang positif corona itu bukan ada yang berstatus OTG, sehat tapi sakit. Sudah berani atur-atur saya kok ceramai saya, tidak tahu dirimu. Oh Pak, betul tahu ada yang suka bilang ini Yume. Kita itu kayaknya nggak patuli. Juga sudah mulai kurang ajar. Kenapa kamu orang-orangnya saya ini? Siapa dia orang bolong? Siapa yang main bolong-bolong sih? Siapa? Siapa tahu saya? Siapa? Tahan kok, jauhnya kita jalan ini. Cari Ben, cari. Siapa? Bisa yang main bolong-bolong di sini? Hah? Apa itu urusannya kurang gua? Enggak. Tadi bos kita dengar katanya dari di sini mau main borong-borongi. Bisa aja ada orang mau main borongi di dalam rumah. Hah? Siapa? Hah? Siapa mau main borong-borongi? Oh, kita kak mamanya Opil. Siapa mau diborongi? Siapa? Apa ini? Hah? Siapa? Orang diam itu megang di. Tidak dong. Mau masa mau main borong-borongi? Kamu juga? Apa kau bikin di sini? Lebih-lebih kau istri tidak tahu diri apa yang kau bikin. Cari siapa? Bos siapa kah bos? Tunggu dulu. Kamu orang ini di rumahku ini semua. Kamu orang datang semua ini. Apa yang orang bikin semua orang sampai di sini? Kamu juga Opil, apa juga bikin di sini? Ada masa sliding koyo. Ya, kalau dikasih tahu kan, salah sedikit main fisik. Hei, kau dengar nama Pak Nopil? Kamu jangan tahu apa tuli.
Sebentar kau pergi jauh-jauh dari rumah, kau pergi di kantor, kau kena corona, kau tinggal sendiri di rumah sakit, kau diisolasi sendiri di sana. Saya tidak mau temani kau dan anak, biar kau sendiri saja. Kau istriku sudah berani ancam-ancam saya. Saya sudah pas karantina, saya juga sehat-sehat. Kok kenapa juga kau? Bukan, kita bagaimana? Kita takut corona ini. Ih om, jadi kita begitu tuh, tetap kita harus jaga diri sampai pemerintah umumkan masa normal. Betul. Anak, pas. Saya kasih tahu kamu orang semua dari sini. Dan kurang ada orang saya bicara. Dengar. Kita ini sudah dianjurkan stay at home. Tinggal main di rumah. Kita ini tetangga paling baku dekat. Rumahmu, kita melompat satu silat kita jatuh di rumahmu. Kita sudah sama-sama isolasi mandiri. Sudah milih juga di rapid test. Toh? Kok tidak stres kan itu di rumah terus? Biar kita bisa di bangku kuning. Tidak usah lagi kau ada di kantormu. 3 bulan kita. Kok tidak stres kah itu? Betul om. Saya juga om stres ini kasihan. Setengah mati sama tidur. Kenapa kasihan sekali orang? Rumahku ini. Kenapa kemana-mana? Matanya orang kasih tempat kau. Bang diri kok. Kau tidak tahu malu, kau sudah numpang tidur, baru kau bicara begitu. Sebentar kau dites COVID, baru kau positif. Tuh kan, berani juga marahin aku, saya ganti pembantu dalam ini. Ume, Iya bu. sini kita pulang. Jangan dulu. Ikut. Rumah di sini. Tunggu. Tidak usah kau tangisi saya begitu. Bukan sama isi kita bos. Kakinya orang. Kakinya orang. Ada borong-borong. Saya tidak ditahan lagi. Memang. Warganya kalau kita begini kan aman. Iya dong. Iya dong. Warga sehat. Cepet dah. Ya Iya dong.